Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Ini tulisan masih sangat hangat sekali teman-teman, dari Kiai Haji Imaduddin Utsman untuk Gus Rumel Abbas, Gus Habib. Sepojok surat cinta untuk Rumel Abbas ini teman-teman. Ini menarik untuk kita baca ini karena isinya ya pandangan-pandangan Keimat terhadap pendapat-pendapat Gus Rumel di medsos. Gus Rumel itu menyatakan dalam satu kesempatan diskusi yang viral di medsos bahwa penduduk Belanda di Indonesia adalah suatu pemerintahan yang sah. Ketika Habib Utsman bin Yahya bekerja untuk Belanda, maka ia hanya sebagai PNS yang bekerja kepada pemerintah yang sah. Ia tidak bisa disebut pengkhianat. Rumel juga mempertanyakan usaha-usaha kemerdekaan para pahlawan yang berjuang melawan Belanda di masa lalu. Masih cukupkah alasan kita untuk memperjuangkan Indonesia? Apa yang kita perjuangkan? Kemerdekaan seperti apa? Tanya Rumel. Kemerdekaan di masa lalu seperti apa? Sangat abu-abu. Ini juga dalam kesempatan yang sama menyatakan Soekarno tidak sehebat orang kira. Ia nampak hebat hanya karena dikelilingi oleh orang yang bodoh, yang tidak bisa membaca. Kita melihat orang yang melawan VOC itu pahlawan, tapi bagi orang masa lalu mungkin berbeda, tegas Rumel. Pemberontakan para pejuang di masa lalu itu misal untuk berperang dan membakar pendopo Belanda, menurut Rumel dilakukan orang-orang bodoh yang diakali orang lain. Itulah paradigma berpikir Rumel Abbas dalam memandang bangsa Indonesia dan para pahlawannya di masa lalu. Pandangan seorang keturunan imigran Yaman dalam suatu waktu yang menegaskan kepada penulis bahwa ia berasal dari sebuah klan di Yaman. Ketika mendengar ungkapan-ungkapan Rumel itu, penulis bertanya dalam hati, apakah paradigma berpikir seperti itulah yang dimiliki oleh keturunan imigran Yaman hari ini? Atau ia hanya paradigma berpikir kebanyakan imigran Yaman di masa penjajahan, yang sisa-sisa paradigma berpikir itu masih diwarisi antaranya oleh Rumel Abbas. Semoga semua salah ini. Karena kalau tidak hari ini, mereka akan menghadapi penulis dan seluruh putra-putri Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Karena bagi kami, Indonesia ini adalah tanah pusaka, tanah warisan leluhur yang telah dijaga dan dirawat dengan cinta untuk mereka para leluhur di masa lalu dan untuk keturunannya hari ini, kami hari ini. Wahai saudaraku Rumel, ketika pikiran, keringat dan air mata Soekarno dan kawan-kawannya di masa lalu itu bagi kami adalah mesin penggerak dari bahan bakar yang telah ada terpendam dalam dada setiap bangsa Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan. Soekarno bagi kami bukan orang biasa di antara orang-orang yang bodoh. Ia adalah sosok yang ditakdirkan Tuhan untuk merangkai semangat yang telah ada dan menyulam menjadi perjuangan yang nyata sehingga kami bangsa Indonesia lalu merdeka, kami sukacita, kami bahagia, kami merdeka. Di hari bahagia kami tanggal 17 Agustus mungkin ada yang menderita, yaitu mereka yang selama ini mereka tinggal di Indonesia mengabdi kepada Belanda. Mereka khawatir bangsa Indonesia akan membalas dendam. Tidak, wahai saudaraku, kami bukan bangsa pendendam. Kami bangsa Indonesia diajari akhlak mulia, budi pekerti yang luhur. Kami putra Samudra Pasai yang bijaksana. Kami putra Sriwijaya yang berperadaban. Kami putra Melayu yang santun, yang takkan hilang di bumi. Kami putra Pagaruyung yang bersendi adat bersendi syarak. Kami putra Batak yang berkata apa adanya, namun hati kami jernih sejernih air di Danau Toba. Kami putra Skalabrak yang berbudi pekerti. Kami putra Kutai Martadipura yang berbudaya. Kami putra Luwu yang gagah perkasa dan baik hati. Kami putra Loloda yang pemberani dan tiada iri dengki. Kami putra Papua yang perkasa dan manis senyumnya. Kami putra Nusa Tenggara yang berwibawa. Kami putra Bali yang asli dan punya harga diri. Kami putra Majapahit yang mempersatukan Nusantara dengan cinta.
kami putra Pajajaran yang silih asih, silih asuh, dan silih wawangi. Yang kami ingin hanya merdeka. Kami rawat dan kami kelola sendiri tanah air, hutan, dan udara warisan leluhur kami. Indonesia ini harta kami. Apa yang salah dari perjuangan orang yang menjaga harta bendanya? Nabi Muhammad SAW pun menyatakan, siap yang mati karena membela hartanya, maka ia mati dalam keadaan syahid. Wahai saudaraku, engkau katakan pemerintah Belanda ketika merampas tanah kami adalah pemerintahan yang sah. Jika rumahmu dirampas orang lain lalu ia menguasai rumahmu, apakah ia lalu menjadi pemilik yang sah? Bagi perampas itu dan antek-anteknya yang mendapat bagian dari harta dari rumah rampasan itu, mungkin akan mengatakan itu sah. Tapi tidak bagi dirimu pemilik rumah itu. Perampas itu adalah orang yang zalim yang wajib diusir dan dilawan, bila perlu dibunuh. Pemilik rumah Indonesia ini adalah kami, wahai saudaraku. Kami nyatakan sekeras-kerasnya pernyataan bahwa pemerintah Belanda dan penjajah lainnya adalah tidak sah, wajib diperangi, wajib diusir. Dan semua orang yang membela dan membantu Belanda ketika itu adalah pengkhianat. Adapun alasan dan yang dilakukan oleh leluhur kami di masa lalu adalah perjuangan yang sah. Karena membakar pendopo Belanda itu tidak berdosa dan mendapat pahala yang tiada tara. Yang dilakukan leluhur kami di Surabaya membunuh Malabi adalah jihad berpahala surga, dan itu pula yang akan kami lakukan. Jika hari ini atau masa yang akan datang ada orang-orang yang akan mengusik keindonesiaan kami putra putri Indonesia dari Sabang sampai Merauke tidak akan tinggal diam. Ini janji kami untuk semua itu. Kami akan berkorbankan apapun sebagaimana leluhur kami mengorbankan segalanya untuk kami hari ini. Seperti engkau mewarisi paradigma berpikirmu seperti di atas, begitu juga kami mewarisi jiwa kesatria leluhur kami itu. Setiap bangsa lain yang hari ini hidup di tengah-tengah kami dengan sopan santun dan akhlakul karimah, akan kami jaga, akan kami lindungi, akan kami berikan kesempatan bereksistensi sesuai prestasinya dalam kehidupan. Tetap dengan sopan santun dan jangan mengkerdilkan perjuangan leluhur kami. Jangan mengusik kenusantaraan kami, peradaban kami yang leluhur kami telah sepakat dari Aceh sampai Papua untuk berindonesia selama-lamanya. Dalam suka dan duka, dalam segala keragaman kami, bantu kami menjaga itu semua itu, wahai saudaraku, selama-lamanya. Ini kritik dari Kiai Imad terhadap pemikiran-pemikiran Gus Rumel Abbas. Memang ya teman-teman ya, Gus Rumel Abbas itu memang dikenal orang yang punya pemikiran liberal. Walaupun dulu teman-teman kalau punya pemikiran liberal ya wajar aja. Ya cuman ya memang pemikiran beliau ini sepertinya memang lebih mirip dengan imigran Yaman begitu, mungkin zaman dulu ya, yang tidak mau tahu tentang kemerdekaan atau usaha bangsa Indonesia ingin merdeka. Sampai dikatakan orang yang memberontak itu dikatakan orang yang berusaha ingin merdeka, berjuang, jihad, itu dikatakan bukan jihad tapi pemberontak oleh Mufti Betawi ya. Oke teman-teman ya, oke itu sekian dari buku tulisan baru dari Kiai Imad ini, sangat menarik sekali. Jadi ini paradigma pemikiran dari Gus Rumel Abbas yang dikanter atau diprotes atau dibalas atau yang dikritik lah oleh Kiai Madzuddin Usman. Demikian kurang lebihnya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.